Jadi tujuan yang pertama yang jelas untuk menghemat biaya produksi kita untuk tanaman cabenya. Yang kedua, kita memanfaatkan lahan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi kita semua, petani milenial Indonesia. Hari ini, kawan-kawan, kita berada di perkebunan jagung, yaitu tumpang sari, antara tanaman jagung dan cabai rawit. Kalau kita lihat, pola budidaya tanaman ini dapat menambah pendapatan, khususnya petani. Mungkin sistem seperti ini petani dapat mengatasi kelembapan tanah pada musim hujan, terhindar dari layu fusarium dan serangan hama. Pertanian ini juga dapat membantu modal yang efisien. Bagi petani ingin tahu kiat sukses petani milenial ini, langsung saja kita bertanya-tanya kepada beliau, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kita langsung saja bertanya-tanya kepada beliau, tapi sebelumnya perkenalkan saya dari Paradisa Plan. Nama saya Sairi, dan perkenalkan nama masnya, Mas. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sartono. Alamat saya di Kalimantan Barat, tepatnya di Sepontijaya, Kabupaten Kayong Utara. Jadi kita berada di perkebunan tumpang sarinya Mas Sartono, kawan-kawan, yang dimana ini adalah tanaman cabai yang ditumpang sari dengan jagung, kawan-kawan. Mungkin kita mau tahu juga, kawan-kawan, apakah tujuan khususnya Mas Sartono ini tanam tumpang sari antara jagung dan cabai. Untuk tujuannya, Mas, apa, Mas, untuk tanaman tumpang sari ini, Mas? Jadi tujuan yang pertama yang jelas untuk menghemat biaya produksi kita untuk tanaman cabenya. Yang kedua, kita memanfaatkan lahan karena lahan kita terbatas, jadi kita kita tumpang sarikan antara tanaman jagung dan cabai supaya mendapat manfaat lebih banyak, Mas. Untuk mendapatkan manfaat lebih banyak dari Untuk biaya juga, Mas, ya. ya. Tadi dari biaya yang dikeluarkan, terus menghasilkan tanaman yang intensitasnya banyak, kawan-kawan, untuk hasil juga. Jadi menggunakan lahan yang kecil tapi bisa menanam banyak dan mendapatkan hasil yang banyak juga. Tapi, Mas, untuk musim hujan ini, Mas, apakah ngaruh, Mas, untuk tanaman tumpang sari antara cabai ini dengan jagung, Mas? Gimana, Mas, pengaruhnya, Mas? Jadi untuk musim hujan seperti sekarang ini, untuk curah hujan sangat tinggi, ini sangat berpengaruh juga untuk kelembapan tanah. Yang jelas untuk tanaman cabai ini tidak terlalu lembab tanahnya sebab terlindung oleh tumpang sari oleh jagung ini, Mas. Jadi ada ini ya, nilai plusnya juga Ya, ya, ada Mas, nilai ya. plus juga. Jadi Selain dari keuntungan, kita mendapatkan dengan tanah ini supaya tidak terlalu lembab. Jadi kalau misalnya cabai ini, Mas, kalau misalnya lembab terus di musim hujan ini faktornya banyak ya, Mas, ya. Mungkin kena Ya, serangan jamur ya, serangan Mas, ya. jamur. Yang jelas itu kan serangan jamur seperti layu fusarium itu pasti mudah menyerang tanaman seperti cabai ini saat musim hujan apabila tanahnya terlalu lembab. Jadi kawan-kawan, jamur fusarium ini yang ditakutkan oleh Mas Sartono ini untuk budidaya cabai karena intensitas hujan yang begitu banyak di musim hujan. Jadi tanah itu lembab dan tanaman itu akan terserang oleh jamur, dan jamur itulah yang mungkin yang menyebabkan kerugian bagi petani. Mas, ngomong-ngomong, Mas, untuk lahan ini yang ditumpang sari ini ditanamin jagung berapa ribu batang, Mas? Jadi untuk jumlah jagung yang saya tanam di lahan ini kurang lebih hampir 5.000 batang. Untuk jagungnya Ya. 5.000 batang ya, Mas, ya? Ya, 5.000 batang untuk jagung yang saya tanam untuk saat ini. Untuk cabenya, Mas? Untuk cabenya kurang lebih ada 3.000 batang di ini. Oh, di bawah jagung ini cabenya 3.000 batang Ya, ya, Mas, 3.000 ya? batang. Jadi ada jagungnya ada 5.000 dan cabenya Ada itu 3.000. di angka 3.000 batang. Jadi, Mas, untuk pola penanaman tumpang sari ini, Mas, jadi umur berapa jagung ini baru ditanam cabenya, Mas? Jadi setelah umur jagung ini berumur 1 bulan, lalu
Setelah itu baru kita tanam tumpang sari cabai ini. Jadi kita nanam jagung, kita semai cabenya. Oh, gitu ya Mas ya. Ya. Jadi tanaman jagung ini sudah 1 bulan baru kita tanam di ini di mulsa ini Mas ya, di Ya, bedengan di ini ya. bedengan ini. Tapi proses semai dan penanaman ini sama kawan-kawan. Jadi tidak mengurangi waktu juga. Kalau jagung ini panen di usia berapa Mas? Untuk jagung panen di usia 70 sampai 75 hari untuk usia panennya dari setelah tanam. Jagung itu di usia 75 hari ya Mas ya. Ya, Kalau 75. cabenya itu di Usia 90 hari. usia 90 hari setelah tanam Setelah kawan-kawan. Jadi sebelum cabai yang produksi, jagungnya sudah panen duluan dan dapat menambah modal untuk perawatan cabai dan untuk menambah modal sebelumnya juga kawan-kawan. Ini sangat bermanfaat ya Mas ya. Ya. Untuk ini Mas, untuk jagung ini ditanam dibuahkan berapa ini Mas? Jadi untuk saya ini buahkan ada yang 1, ada yang 2. Tapi yang rata-rata ini saya buahkan 1 untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya buahnya besar-besar. Untuk harga Mas sekarang Mas, buah berapa Mas untuk tahun baru Mas biasanya Mas? Untuk tahun baru ini bisa kisaran 3.500 sampai 4.000 per biji Mas. Itu dari petani ya Mas Ya, dari petani. Kita lihat kawan-kawan hasilnya, kalau di Tumpang Sari kita dapat cabai, dapat juga jagung kawan-kawan. Ini 5.000 batang dengan lahan yang sempit, tapi bisa menghasilkan 5.000 buah lah. Kita ambil ruginya ya kawan-kawan, dikalikan dengan 4.000, karena kebetulan panennya kebunnya Mas Sartono ini nanti akan bertepatan dengan tahun baru kawan-kawan. Jadi banyak keuntungannya untuk kiat sukses budidaya tumpang sari ini kawan-kawan. Untuk luasan lahan ini luas berapa Mas untuk lahan yang digunakan ini? Jadi untuk tanaman jagung ini yang saya tanamin kurang lebih 1/4 Mas. 1/4 hektar ya? Iya, 1/4 hektar. 2.500 meter persegi kawan-kawan yang dikelola oleh Mas Sartono ini. Jadi itu kurang lebih membuat bedengan itu sistem manual atau pakai alat Mas? Jadi untuk pembuatan bedengan ini saya menggunakan alat traktor, jadi tidak menggunakan cangkul lagi. Menggunakan traktor ya Mas ya? Ya. Untuk buat bedengan ini kemarin habis berapa Mas? Untuk pembuatan bedengan menggunakan traktor ini begitu hemat lah, untuk mengurangi biaya produksi pembuatan lahan ini kurang lebih baru cuma habis 1 juta Mas. 1 juta untuk Ya, pembuatan ya pembuatan Mas? lahan. Untuk pupuk dasar dan macam-macamnya Mas yang diletakkan di bedengan ini? Jadi untuk dolomit saya menggunakan kurang lebih 12 karung. Pupuk vertipos itu kurang lebih 4 karungan. Untuk pupuk kandangnya saya menghabiskan 70 karung Mas. 70 karung. Itu mungkin ini pertanian ternak sendiri Mas ya? Ya, kotoran ternak sendiri. Kotoran tai sapi saya ternak sendiri. Jadi kawan-kawan, ini ada kaitannya juga dari peternakan ke pertanian. Jadi pupuk yang alami atau dari kotoran hewan digunakan untuk pertaniannya kawan-kawan. Ini ide juga bagi kita kawan-kawan ternak, tani, dan tumpang sari ya kawan-kawan. Jadi nilai kos biayanya sangat efisien dan bisa mendapatkan kualitas, terus kosnya baik. Ini kiat sukses yang perlu kita tiru kawan-kawan.